berbicara. Silakan Bang Suma, silakan Bang. Oke, makasih saudaraku host. Dengarkan Bang Panji, saudaraku Panji. Boleh Anda berbicara tentang hari kemuliaan, tapi ingat sebelum ke sana Anda dihakimi dulu oleh Yesus. Pahami itu dulu. Jangan Anda diminta dihakimi oleh Bapa atau Allah atau siapapun. Yesus dulu Anda nggak bisa lolos di sana. Di dalam Yohanes 12 nomor 48 Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kira-kira kalau Anda ditanyai kemudian tentang pola yang Anda lakukan selama ini dalam prosesi agama, apa jawaban Anda? Siapa yang mengajarkan engkau bahwa aku ini diutus kepada seluruh umat manusia? Apa jawaban Anda? Begini ya, saya sudah ngasih ayat tadi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus dia mengatakan ajar baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Enggak nyambung ke situ. Jadi kalau mereka semua bangsa saudaraku menjadi bangsa muridku ya. Itu sudah tadi jelas di situ. Tadi itu sudah kita kupas loh. Sampai kepada original teksnya kita udah kupas itu, Bang. Kopi ini kan kita berbeda-beda versi ya seperti itu. Tapi ini bahaya ini. Kalau Anda sudah mengatakan beda-beda versi, itu bahaya, Bung. Jangan. Itu bisa membuat teman-teman Kristen lain kita marah. Jangan. Katakan ya kalau ya, katakan tidak. Itu katakannya itu sesuai juga, kita harus seperti itu. Jadi kita mengikuti yang tertulis, tidak lari kemana-mana apa yang diikuti. Oke, lanjut Bang Juma. Halo Bang Juma. Halo. Ya lanjut bentar. Bang Juma. Pairing. Halo Bang William. Ya, sorry mic saya tadi sempat terputus, rupanya lobet. Tanggapi buat Panji. Iya, jadi sekali lagi mohon izin ya saudara host. Ya silakan. Oke, baik. Jadi Anda jangan mengatakan beda versi, itu nggak bagus. Itu bisa menjadi sesuatu yang nanti membuahkan kesakitan terhadap teman-teman kita Kristen. Kita boleh keras dalam berdiskusi, yang penting kita berdata kan gitu, supaya kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, tadi polanya kemudian adalah Yesaya 52 ini nomor 1 ini, orang-orang yang tidak bersunat kemudian tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem. Sementara Tuhan di dalam data yang kita sajikan, Tuhan akan mengumpulkan Bani Israel, Bang. Tuhan akan mengumpulkan mereka kepada tanah Yerusalem yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Sementara Anda bukan Bani Israel. Yang saya khawatirkan, sabar 30 detik. Yang saya khawatirkan adalah ketika penggenapan dari Matius 7, 21, 22, 23 itu tergenapi terhadap Anda. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Orang itu protes. Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, bermujizat demi namamu? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau Anda mengatakan, oh tidak, ya silakan aja, nggak masalah. Saya hanya sekedar memberikan edukasi. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya astagfirullah. Silakan. Bang Firman, lanjut. Bang Firman. Ya. Bang Firman. Halo Bang. Masih ada ya? Masih ada apa udah nggak ada kayaknya? Jadi segala sesuatu itu untuk dunia baru ya. Jadi Yerusalem yang dikatakan itu bukan Yerusalem sekarang. Kita bisa membaca di dalam Wahyu bahwa Yerusalem baru bukan Yerusalem yang sekarang ini. Jadi kita dikumpulkan, yang menjadi umatnya dikumpulkan di dalam Yerusalem baru, bukan Yerusalem sekarang. Jadi kita jangan beranggapan bahwa itu untuk sekarang, karena kita seluruh manusia untuk menantikan kehidupan yang akan datang di dunia lain. Oke, bukan dunia sekarang ini. Kita sekarang ini berusaha dan melakukan kehendaknya supaya kita menikmati kehidupan yang akan datang di dunia yang akan datang, yaitu di Yerusalem baru. Oke, Bang Juma.
Iya, berarti pemahaman saudara dengan pemahaman yang empunya kitab terkait dengan apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi itu berbeda. Dan satu lagi, kitab yang Anda baca, kitab Wahyu itu tidak diperuntukkan untuk orang Yahudi. Itu diperuntukkan untuk orang-orang di luar Yahudi. Artinya bahwasanya pola yang Anda gambarkan ini, bahwa Israel baru dengan Israel yang kemudian diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi itu berbeda. Nah sekarang menurut saudara, yang mana yang firman Tuhan? Gitu loh. Yang mana yang firman Tuhan di sini? Kok ada yang dikatakan bahwasanya roh Israel baru? Israel baru ini yang mana? Setahu saya pemahaman Yahudi Israel baru itu adalah hari kebangkitan. Yerusalem baru, Yerusalem baru. Itu adalah setelah hari kebangkitan. Yerusalem baru. Sedangkan ketika berbicara tentang apa yang ada di dalam Yesaya 52 nomor 1, itu adalah Yerusalem di mana mereka semua akan dikumpulkan. Kalau di Yerusalem aja, Yerusalem duniawi, Anda tidak punya tempat di sana. Apalagi Yerusalem baru setelah kematian. Jadi begini Bang, coba Iya, Abang silakan. berpikir secara menggunakan logika ya. Berpikir pasti logika Bang, silakan. Iya. Ya, saya akan mencoba membawa ke sana. Orang ini akan meninggal dan tidak akan dikembalikan ke sana sekarang ya, karena orang ini masih berserakan kemana-mana Bani Israel ini. Jadi orang itu mati dan nggak mungkin kembali ke sana. Jadi yang dimaksudkan sesuai dengan Wahyu itu yaitu tentang Yerusalem baru, dunia yang akan datang, bukan dunia yang secara jasmani ini, tetapi dunia setelah kematian. Kalau kita mengatakan akan dikumpulkan semuanya di sana, sedangkan yang mati setiap hari di mana-mana. Nah, jadi itu logikanya itu. Jadi itu sudah tabrak logika ya seperti itu. Karena Bani Israel ini pasti ada yang mati, nggak harus kembali ke sana ya. Jadi tentu berbicara tentang dunia yang akan datang. Dan ingat juga ada dua iman. Imannya bangsa ini Israel yang perjanjian lama berbeda dengan iman orang yang mengakui Yesus. Halo, firman Ibrahim Fasa. Halo, Ibrahim Fasa. Ibrahim. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ada ini Ibrahim ini ya. Bang Suma, ada Ibrahim di sini juga yang masuk ada. Bang, aku sebentar aja bang. Ya, silakan. Bang Juma, salam kenal ya Bang Juma ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Aku mau tanya sama Panji sekali aja, boleh kan? Ya, silakan. Bang Panji, kita cerita tentang logika aja lah ya. Logika. Baik. Nggak usah pakai ilmu gitu ya kan. Seandainya kalau diputar zaman ini, waktu pas penyaliban Yesus, yang gitu, abang itu ada posisi di situ. Apa yang abang lakukan? Apakah abang ikut sama orang Romawi menyalib dia? Apakah abang lari seperti 12 murid itu? Iya, kalau saya atau posisinya, abang nonton aja? iya, jadi kalau posisinya seperti mengikuti ajaran Yahudi, seandainya saya garis keras orang Yahudi, pasti saya ikut melempari dia. Kalau secara ini, secara apa bang lempari dia? karena pengajaran Yahudi itu tidak pernah mengatakan Allah memiliki anak. Kalau kita mau mengikuti itu ya seperti itu ya. Tapi karena kita berada di dalam Yesus sekarang, berarti tentunya kita tidak melemparinya gitu. Enggak, logikanya itu kalau abang ada posisi di situ, apakah abang ikut seperti orang Romawi itu yang menyalib dia? Apakah abang seperti murid-muridnya yang lari? Atau abang diam aja di situ? Masalahnya kita itu harus tahu dulu posisi kita itu sudah percaya sama ajarannya atau sebelumnya seperti itu. Tapi kalau kita belum
Berarti harus mati dulu baru harus jadi Tuhan gitu. Itu dikatakan di dalam Alkitab, dijelaskan di situ. Dia yang mati dan hidup supaya menjadi Tuhan atas kita, baik orang hidup maupun orang mati. Berarti abang ikut orang-orang yang nyalip dia lah berarti ya. Itu ada ayat termasuk abang termasuk abang pendukung lah yang menyalip dia ya, berarti gitu ya. Kalau saya garis keras orang Yahudi seperti itu ya. Seandainya saya dalam posisi Yahudi, berarti saya pasti juga seperti orang Yahudi. Kita nggak bisa ini. Orang Yahudi kan nggak nyalip dia bang. Ya maksudnya kan, yaitu mengkhianati akan apa yang telah tertulis seperti itu. Jadi berarti abang ikut tentara Romawi lah ya, menyalip dia ya. Bang Juma, kalau saya sebagai Iya bang. Tapi kalau saya sekarang, Tapi kalau saya sekarang pasti enggak, karena saya sudah mengerti. Ya Panji. Coba dengar paparan dulu dari penjelasan dari Bang Suma, bertalian dengan paparan Panji yang barusan. Dari pertanyaan dari apa tadi itu. Silakan Bang Suma. Iya. Jadi gini Bung, ketika saudara mengatakan Anda akan ikut, satu hal yang perlu saudara pahami. Di dalam Matius 26, Matius 22, itu jelas itu penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu adalah berdasar terhadap kesaksian palsu orang Yahudi, imam-imam Yahudi terhadap Yesus. Supaya beliau ini kemudian disalibkan, artinya dibunuh. Apa tujuan pembunuhan ini? Jelas. Oleh karena kemudian imam-imam Yahudi dan rabi-rabi Yahudi pada masa itu melihat pengaruh Yesus itu sangat kuat terhadap Bani Israel. Jadi mereka melihat bahwa Yesus ini semakin besar pengaruhnya, kemudian sehingga orang-orang yang menjadi imam rabi pada saat itu merasa terancam atas perpuluhan yang diterima dari jemaat. Makanya dia mempengaruhi kekaisaran Romawi, dalam hal ini adalah Pilatus, untuk segera melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus. Di dalam Lukas 23 nomor 2 dikatakan begini, di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat, ia menghasut orang-orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Itu salah satu sebabnya. Di dalam Lukas 23 nomor 2 versi BIMK. Lalu kemudian Matius 7 nomor 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yohanes 19 nomor 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kenapa hal ini terjadi? Oleh karena pengaruh Yesus terhadap orang-orang yang ada pada masa itu sangat luar biasa. Orang berpaling dari yang tadinya ke imam-imam, ke rabi-rabi, berpaling kepada Yesus. Maka upeti atau pajak itu berkurang. Maka Yesus diberikan kesaksian palsu agar ditangkap. Sementara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini perintah Tuhan dalam Keluaran 23 nomor 7. Berarti Yesus ini sebagai orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh. Ketika Anda kemudian mendudukkan diri Anda sebagai orang yang melempari Yesus, Anda termasuk orang yang dikutuk oleh Tuhan karena membunuh orang yang tidak bersalah. Iya, itu yang perlu. Iya, silakan. Iya, tapi begini dulu Bang. Kalau saya posisi sebagai orang yang memang ahli dan mengatakan aku ini datang dari Allah dan aku ini adalah anak Allah, ya wajar mereka marah karena Allah bagi mereka itu nggak pernah bersetubuh dengan manusia dan melahirkan manusia, berarti mengkhianati dan juga mengatakan dan merendahkan Allah mereka.
Jadi itu hal wajar yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Karena dia mengaku, aku dari surga, aku ini adalah anak Allah. Kapan Allah punya anak? Seperti itu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang wajar terjadi. Baik. Karena memang untuk hal itulah dia datang ke dalam dunia ini. Baik. Begini, saudaraku Panji. Kalau hanya alasan karena Yesus mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Allah di dalam iman saudara, itu adalah alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Dulu, Bang. Jangan dibilang mengaku sebagai Allah, karena dia tidak pernah mengaku seperti itu. Lah, itu kan alasannya. Enggak. Yesus mengatakan, nanti saya bacakan klarifikasi Yesus. Pekerjaan mana yang saya lakukan yang membuat engkau ingin melempari aku batu? Kan gitu di Yohanes 10 itu. Tapi dia katakan, bukan karena pekerjaan itu, tetapi karena engkau hanyalah manusia, tapi menyamakan dirimu dengan Tuhan. Benar kan? Kan begitu. Menyamakan dirimu dengan Tuhan. Apa klarifikasi Yesus? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Sabar. Kalau Anda memaksakan karena hanya Yesus mengaku sebagai anak Allah atau anak Tuhan, betapa banyak anak-anak Tuhan dalam kajian-kajian dan literasi kitab suci yang dimiliki oleh orang Yahudi. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Siapapun yang taat mendengarkan didikan Tuhan, maka dia disebut sebagai anak Tuhan. Dia sebagai anak Allah. Jadi itu hanya alasan supaya Yesus ini bisa ditangkap. Bahkan Yesus klarifikasi di data Yohanes 10 yang Anda baca tadi. Di data nomor 34, 35, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka yang ingin membunuh Yesus oleh karena dia mengaku sebagai anak Allah? Dia katakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Yesus sebagai anak Tuhan, Yesus sebagai penyampai firman, maka Yesus mengaku sebagai Tuhan. Apa yang salah? Musa menyampaikan firman. Pernah mengaku sebagai Tuhan ya. Betul. Betul. Ya, Coba Anda lihat di data Yohanes 10. Kalau Anda punya Bible, Anda buka sekarang Yohanes 10 nomor 34. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dinyatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Itu benar. Apa maksudnya tuh? Apa maksudnya? Berarti Yesus mengaku Allah pun itu sah. Tetapi Allah dalam hal ini adalah sebagai penyampai firman. Itu ayat itu Anda harus melihat konteksnya di situ. Dia tidak mengaku dirinya. Iya, dia kan dituduh, kamu bukan pekerjaan yang baik, tetapi karena kamu hanya manusia, tetapi kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Kan itu tuduhannya di dalam Yohanes 10 itu. Tapi Yesus klarifikasi, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut sebagai Allah. Jadi Yesus disebut Allah sekalipun tidak merubah kodrat Yesus sebagai manusia, karena dia hanya sebagai penyampai firman. Oke ya? Berarti Anda menyetujui Yesus adalah Allah. Dari mana saya mengatakan dia adalah Allah? Kan Anda yang maunya begitu. Yesus yang klarifikasi, Bung, bukan Bang Suma. Yesusnya yang klarifikasi. Jelaskan, Bang. Jelaskan bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai Allah ya. Yesus tidak sedang mengaku sebagai Allah. Anda tolong pahami. Yesus tidak sedang mengaku sebagai Allah. Yesus membacakan, dikatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan. Iya, tapi jangan disimpulkan bahwa dia mengaku. Saya orang paling anti kalau ada orang mengatakan Yesus itu mengaku Allah. Jangan khawatir di situ. Itu Anda. Saya sedang membacakan data, Bung. Bedakan ketika orang membaca data. Jelas di situ dia tidak pernah mengaku dirinya. La haula wala quwata illa billah. Coba Anda buka sekarang datanya.
Anda bacakan. Tidak ada dia. Saya pingin dengar. Dia tidak mengaku dirinya. Memang dia tidak mengaku, Bang. Makanya jangan asumsi, Bang. Loh, kok jadi saya? Yang ditulis aja. Loh, itu yang tertulis. Ya Allah ya Karim. Ikutin aja yang ditulis. Saya sedang mengikuti apa yang tertulis, saudaraku. Iya. Abang itu tidak mengikuti sehingga mengatakan bahwa tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya kalau itu ada, tapi dia tidak pernah mengaku dirinya. Yang mengatakan dirinya mengaku Allah itu siapa? Ya Anda. Loh, gimana sih orang ini? Yesus Anda yang akui. Loh, la haula wala quwata illa billah. Tidakkah Yesus berkata, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa siapapun yang diperintahkan menyampaikan firman, dia dikatakan kamu telah berfirman, kamu adalah Allah. Apa yang salah? Berarti apakah dia mengaku bahwa dia adalah Allah? Justru dia klarifikasi kepada orang Yahudi. Aku bukan Allah, itu maksudnya. Justru karena itu, Bang, jangan diasumsi bahwa dia adalah Allah. Buktinya betapa banyak manusia di atas muka bumi ini mempertuhankan Yesus. Paham? Itu sebagian orang. Aduh, Abang harus ngerti dulu yang mana yang tertulis, apa yang dibuat-buat. Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah Allah. sampaikan itu kepada saudara-saudara kita yang Kristen lainnya. Jangan sampaikan ke saya. Karena saya tidak pernah mengakui Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Makanya udah bang. Jangan sengaja untuk memperlambat waktu. Saya tahu. Anda sengaja untuk kedebuk di situ, berkorak atik di situ. Padahal sudah jelas. Saya sedang membacakan pernyataan Yesusnya, bukan saya menuduh Yesusnya, gitu loh. Jadi saya mau ngasih tahu. Bang Panji. Kasih kesempatan dulu Bang Suma terangkan, baru sebentar nanti Bang Panji Sangga kalau udah selesai Bang Suma bicara. Lanjut. Iya. Pasti ada waktu. Silakan. Jadi jelas Yesus mengakui ketika ingin dilempari batu karena dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Taurat kamu ada tertulis bahwa Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau ada penyampai firman mengaku Allah, tidak bisa dibatalkan. Dia sedang membacakan firman Allah. Makanya dikatakan Yesus dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku sampaikan. Jadi kalau diperintahkan, Yesus mengatakan, wahai Yesus, katakan kepada manusia, engkaulah pencipta langit dan bumi. Yesus pun akan mengaku, akulah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Dia sedang membacakan firman Tuhannya. Masalahnya sekarang, munculnya sekelompok orang di antara kita yang justru menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya kalau saya kan dari tadi. Iya, gimana? Silakan. Makanya kita itu menyesuaikan dengan kebenaran yang tertulis, bukan percaya pada asumsi orang, karena tidak ada tertulis Yesus adalah Allah. Anda sepanjang diskusi tadi berasumsi terus. Tidak berasumsi. Mana pernyataan saudara ketika saya mengatakan kepada saudara, ketika Bani Israel itu dihimpun di tanah Yerusalem, Anda mengatakan apa? Anda mengatakan apa? Apakah teman-teman Kristen juga dihimpun satu kawanan bersama dengan Bani Yakub? Anda mau ngomong apa? Dalil nggak ada. Jadi yang berasumsi itu saudara. Saya mencoba untuk memberikan data-data. Anda tolak, Anda lebih kedepankan asumsi. Sampai saya berulang mengatakan Amsal 3 nomor 5 tidak boleh kemudian berasumsi, harus berpegang kepada firman Tuhannya. Oke.
tunggu sebentar ya. Saya kasih kesempatan ke Bang Haleluya yang masuk. Bang Suma, ini ada Bang Haleluya yang masuk. Silakan. Maksud saya gini, Bang Haleluya, ya, jangan silakan. mendengar asumsi-asumsi orang tentang Bang Panji, tunggu Terima dulu. kasih host dikasih Bang kesempatan. Panji, tunggu dulu ya. Bang Panji, tahan dulu ya, tahan dulu. Kasih kesempatan ke Bang Haleluya yang baru masuk. Ya, silakan Bang Haleluya. Ya, Halo, salam. Terima kasih dikasih kesempatan ya. Dari tadi sih saya mendengar Juma ini bernarasi tentang Matius 15 ayat 24 ya. Tentang bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ya, secara fisik. Tetapi secara pengajaran, Yesus memerintahkan untuk menyampaikan segala firman-Nya di Markus 16 ayat 15, di Matius 24 ayat 14. Tetapi kalau saya juga merujuk tentang tuduhan Anda, sama seperti surah Ibrahim ayat 4, yang mana Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab. Bagaimana mungkin Anda mengaku sebagai umatnya Muhammad? Coba Anda jelaskan. Bagaimana mungkin Islam merajuk? Oke, saya baca surah Ibrahim ayat 4. Saya baca. Silakan. Oke. Bentar ya, saya buka. Ya. Ibrahim ayat 4. Oke, saya bacakan. Dengar baik-baik. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, yang maha perkasa, maha bijaksana. Pertanyaannya, apakah bahasa Muhammad? Bahasa Arab. Apakah bahasa si Juma? Bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin Anda mengklaim bahwa Anda mengaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad? Kemudian tentang sesembahan. Sedangkan Nabi Muhammad di KS 27 ayat 91 bahwa Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhannya Mekah. Ya, hanya menyembah Tuhannya Mekah. Belum lagi saya rujuk nanti kepada KS Muhammad ayat 7 bahwa yang pertama sekali memeluk agama Islam adalah Allah SWT. Pertanyaan saya, apa syahadat Allah ketika memeluk agama Islam? Tolong Anda jelaskan. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ya, yang pertama terkait dengan Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Di situ tidak dikatakan aku diutus hanya kepada orang Arab. Layaknya Yesus mengaku aku diutus hanya kepada Bani Yakub. Anda keliru di situ. Ya, Nabi Musa ketika datang menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa? Kaumnya menggunakan bahasa Ibrani. Yesus ketika datang kepada Bani Israel menggunakan bahasa Aramaik. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang menggunakan bahasa kaumnya Al-Quran dengan bahasa Arab. Tetapi pengutusan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mulia ini itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika litubayyina linnas. Litubayyina linnas. Diutus kepada seluruh umat manusia. Namun kitab yang disampaikan berdasarkan bahasa kaum. Apa bahasa kaumnya? Bahasa Arab. Maka Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Maka ketika Al-Quran tersebar kemana saja harus menggunakan bahasa Arab. Pahami itu. Biar cerdas sedikit. Terus kemudian yang kedua. Pertanyaan saudara. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menyembah negeri Mekah, kata saudara. Berarti sama, orang Israel diperintahkan menyembah Tuhannya Israel. Berarti Tuhan itu hanya untuk wilayah Israel saja. Begitu. Apakah begitu? Hah? Ketika kemudian dikatakan Tuhan rumah ini di dalam kitabnya orang Yahudi, berarti Tuhan itu hanya di rumah itu gitu. Oh, nggak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dirinya sebagai Tuhan
Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa dikatakan negeri? Negeri ini, bukan dikatakan negeri Mekah. Negeri ini. Kenapa demikian? Karena yang ada sebagai Tuhan bagi negeri Mekah itu adalah Allah. Yang ada sebagai Tuhan negeri Indonesia adalah Allah. Yang ada sebagai Tuhan negeri Israel itu adalah Allah. Pada saat itu sedang berbicara tentang Mekah, maka Tuhan negeri Mekah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya berbicara mengenai alam semesta, maka tetap dia akan mengatakan Tuhan semesta alam itu adalah Allah. Rabbus samawati wal ard. Pahami. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak Anda membawa narasi, tapi tidak bisa membantah tentang tadi pernyataan-pernyataan saya. Pertahanan Anda lumpuh. Anda hanya bisa menyerang dengan menggunakan senjata tumpul. Jadi gini, Saudara Hali, ya, ketika saudara mengatakan bahwasanya Allah itu beragama Islam, pahami. Islam itu adalah jalan keselamatan. Allah menginginkan keselamatan kepada seluruh hambanya. Maka dia mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menginginkan itu. Makanya dikatakan Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Muhammad adalah utusanku. Paham sampai di situ? Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada saudara. Hostnya apa ganteng? Iya, host kita memang ganteng malam ini. Semoga ganteng selamanya. Iya, lanjut abangku. Saya ingin bertanya kepada saudara Hale ini. Ya, lanjut. Iya, baik. Saudara Hale, ketika kemudian dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan akan mengembalikan seluruh Bani Israel kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ketika mereka dibuat berserak oleh Tuhan di dalam Yehezkiel 11:17, Yehezkiel 34:13, Yehezkiel 37:21 dan seterusnya. Banyak data Tuhan akan mengembalikan Bani Israel kepada tanah yang dijanjikan. Pertanyaan saya, apakah Anda sebagai orang yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Bani Israel juga akan ikut bersama dengan Bani Israel? Sementara Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang non-Israel kemudian bersatu dengan orang-orang Yahudi. Orang najis tidak boleh bersatu dengan orang Yahudi masuk ke tanah Yerusalem. Kalau Anda mengatakan iya, tunjukkan dalilnya. Silakan. Okay. Haleluya. Satu pertanyaan saja. Hal sederhana, oke? Bahkan kamu tidak mampu menjawab apa yang saya pertanyakan tadi, ya? Memang Saatnya saya paham. menjawab. Saatnya Ini giliran menjawab. saya, ini giliran Saatnya saya. Inilah Anda menjawab. haleluya. Kalau saya naik haleluya pada terguncang semua Islam. Inilah haleluya. Saya sudah menjawab 3 Ini pertanyaan. giliran saya. Saatnya Anda Ini punya giliran saya. Saya tahu. Tapi Ini giliran Anda. saya. Saya Apakah kamu ngerti. terguncang. Saya ngerti. Gimana tapi ini host? tapi Ini giliran saya. manfaatkan Apakah dia bisa giliran diam? Anda. Apakah dia bisa diam? Manfaatkan Ini giliran saya. Anda untuk menjawab pertanyaan giliran saya. saya. Oke? Oke. Pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Silakan. Iya, saya akan jawab. Ini giliran saya, oke? Tolong tenang. Inilah haleluya kalau sudah naik pada terguncang. Dengar baik-baik, ya. Inilah yang saya maksud tadi. Akhirnya kamu masuk jebakan saya bahwa di dalam surah Ibrahim ayat 4. Saya minta Anda menjawab ini giliran pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Saya akan menjawab. Ini giliran saya. Host, Itu gimana tolong. nih host? Ini bisa nggak? Host, ini giliran saya bertanya. Tolong Host, suruh dia ya, jawab. kalau waktu saya tolong dia Karena didiamkan. dari dulu hasil Karena hal waktu ini dia tidak karena pernah menjawab giliran pertanyaan waktu dia, saya diam loh. Mohon host, saya menghargai Giliran waktu Anda. dia saya diam loh. Kalau Waktu dia saya hal diam loh. ini tidak Ya. menjawab Ini pertanyaan memang takut sama saya. saya host, makanya tolong dia tenangkan dulu. Memang dia takut dulu. Lihat host, dia tidak akan menjawab. Saya akan menjawab, maka kau diam. Oke, saya diam. Silakan. Ya, minta maaf tunggu. Coba Bang Haleluya jawab dengan singkat dulu. Jawab dengan singkat ikut Bang Suma baru coba gimana supaya dua-dua Iya. aman. Coba. Begini Jawab Bang, dengan- saya akan menjawab, tetapi saya akan komentari dulu yang dia sampaikan tadi.
Komentar Makanya itu sebentar. kalau Komentar orang- sebentar. Jawaban Inilah, aja kalau dulu. orang sudah jawaban. Kalau Saya orang butuh sudah jawaban. terguncang, giliran Saya orang butuh bicara jawaban. diambil. Ini Saya butuh nampaknya. jawaban. Jawaban dulu. Layaknya diam dulu, ketika Juma. Anda bertanya ke saya Ini sudah menjawab. terguncang ini ya. Ini sudah Nggak ada terguncang karena terguncang. memang dari dulu Nggak kau ada. takut sama saya. Karena apa? Teman saya Kristen asal debat tidak pernah buka Al-Quranmu. Ketika saya buka Al-Quranmu kau terguncang. Jadi Bang Haleluya. Jadi, Jawab pertanyaan saya, Bung. Silakan. Iya, saya akan jawab. Maka kamu diam di situ. Oke? silakan. Oke. Kalau waktu saya tolong jangan diambil. Oke? Silakan. Kenapa saya buka tadi surah Ibrahim ayat 4 ini? Oke? Karena kamu selalu ya Nggak jawab, mengultimatum kan? sebentar. Mana pertanyaan saya? Ini saya mau masuk ke jawaban. Aduh, ini udah terguncang. Allahu Akbar. Ya, jadi saksi lebih banyak ini sekarang. Giliran saya bicara kau ambil. Padahal kau tadi bicara apapun saya diam. Saya bertanya, Bung. Iya, saya Selayaknya akan Anda jawab. menjawab. Iya, Silakan. bahkan kau juga tidak menjawab yang saya tanya. Saya diam. Oke? Dengarin baik-baik. Ya, kenapa saya buka surah Ibrahim ayat 4? Karena kau selalu ultimatum soal Matius 15 ayat 24 bahwa kami tidak bagian daripada murid-murid Yesus atau yang kamu ambil dari perjanjian lama tadi. Maka saya buka di Markus 16 ayat 15. Saya mengaku jadi bagian daripada orang-orang Israel itu dalam pengajaran. Karena Yesus menyampaikan perintah di Markus 16 ayat 15, di Matius 24 ayat 14, di Matius 28 ayat 20, ya, bahwa Injil diperintahkan untuk disampaikan ke seluruh bangsa. Oke? Tenang dulu. Nah, tetapi maka saya rujuk kepada surah Ibrahim 4. Kamu juga tidak layak mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad karena kamu bahasa Indonesia, sedangkan Muhammad berbahasa Arab. Tetapi tadi saya mendengarkan keluh kesah kamu ingin menyangkal surah Ibrahim ayat 4. Oke, sekarang saya menjadi pembela Al-Quran. Ingat baik-baik bahwa Mana di surah Ibrahim jawabanmu? ayat 4. Mana jawabanmu? Ini Mana? giliran saya. Woi. Iya, jawabanmu mana? Woi, giliran saya. Kenapa terguncang? Betul. Gini. Host. Minta tolong, host. Orang licik ini Saya jangan minta dibiarkan, tolong, host. host ya. Ini orang memang karena takut sama saya. Dari dulu takut sama saya. Takut nenekmu kiper. Semua Apa yang mau pendebat takuti? Islam takut sama saya. Nenekmu Saya kiper. jamin itu. Ini buktinya saya lagi bicara kau nggak bisa diam. Giliran kau bicara, saya butuh jawaban, giliran Bung. kau Saya butuh bicara jawaban. cuma, giliran kau Bung. bicara panjang lebar, saya diam loh. Mau apapun kau bilang saya diam. butuh jawaban. Gini. Saya butuh jawaban, oke? Ini karena ini bagian Bang Haleluya, saya supaya saya netral, Bang Suma kasih Bang Haleluya kasih jawaban. Iya. Waktunya Nggak ada kan jawabannya, Bung. Nggak ada jawab jawaban. dulu, supaya clear. Jangan kau terguncang, saya sudah jawab loh. Udah? Mana? Jangan terguncang lah, Juma. Saya tanya, apakah Giliran ketika Juma. Bani Israel itu dihimpun Juma. jadi satu kawanan masuk ke tanah Yerusalem, Anda juga ikut? Mana jawabannya? Mana giliran. datanya? Silakan. Tenang kamu di situ. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Tapi tolong kau diam ya. Jadi tinggal tunggu jawabannya, mana datanya, buktinya. Iya, Ya, betul. Oke, silakan. Santai aja di situ ya. Pasti saya jawab. Itu hal sederhana. Nggak ada yang bisa nggak dijawab Alkitab. Oke, saya ulang balik dulu ya. Kenapa saya ambil rujukan kepada surah Ibrahim ayat 4 ini? Oke, karena kau mengklaim bahwa kami yang di luar dari Israel tidak menjadi bagian daripada apa yang disampaikan Yesus Kristus. Makanya saya ambil rujukan kepada surah Ibrahim ayat 4. Kalau begitu, kamu juga tidak bagian dari umatnya Muhammad. Karena jelas di sini dikatakan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka pertanyaannya, apa bahasa Muhammad? Arab. Apa bahasa si Juma ini? Indonesia. Maka dari kemarin saya bilang sama kalian, kalau kalian merindukan satu sosok nabi, maka si Luga Tambunan itu jadikan nabi. Jadi, Bang Haleluya. Saya potong ya. Saya potong ya, Bang Haleluya. Tunggu. Saya potong. Jadi Bang Haleluya udah jelaskan sekarang. Jawaban. Bang Juma nuntut jawabannya tadi. Mampus. Jawabannya dari Bang Haleluya. Ayo. Tolong kasih data Host, dengar, bahwa host, orang ya. Kristen dihimpun Dengarin dulu, bersama host, Bani kamu harus Israel netral, host, bersama ya. bersama ke Host, tanah kamu harus Yerusalem. netral. Jangan karena Nangis. dipuja-puji dari bawah, Nangis. kamu nggak netral. Ya. Jangan puja-puji dari bawah, kamu nggak netral. Giliran saya dia suruh diam. Giliran dia saya juga diam tadi. Oh ya, saya ini orang Kristen tegas. Saya tidak penjilat. Ingat Mana baik-baik. jawabanmu? Mana Ya, jawabanmu? ini Justru kasih abang bicara,
Kan Iya, yang Anda diamkan karena ini giliran saya. Jawabanmu mana? Iya, dia suruh diam dong. Kamu ini host harus tegas. Walaupun kau Kristen, saya suruh kamu tegas. Emosi dia. Sabar, tenang. Gini kan, Bang Haleluya udah bicara kan. Jadi cuman pertanyaan dari Bang Juma, tolong dijawab karena Bang Haleluya. Oke, saya ulang lagi. Dengari baik-baik host. Saya dari tadi sudah menjawab kalau kalian menyimak. Mana datanya? Kenapa saya mengatakan bahwa apakah orang Kristen? Ini bisa kamu diamkan tidak host? Ini bisa enggak kamu diamkan ini Kristen orang? akan dihimpun satu Ini bisa kawanan enggak kamu bersama diamkan Bani ini orang? Israel masuk Kenapa ke pula tanah dia jadi Yerusalem? mengatur-ngatur Mana di sini? jawabanmu? Mana jawabanmu? Giliran saya bicara dia nggak bisa diam loh. Tunggu. Saya kasih kesempatan dulu sama Panji. Mana Panji? Mana jawabanmu? Halei, kau dimalu-maluin kau Panji. Diketawain sama penonton. Loh, kamu yang diketahui sama penonton. Baru saya bicara, kau ambil waktu saya. Berarti kamu permalukan dirimu. Mana jawabanmu? Malu kamu saya buat. Makanya dari kemarin kau menghindar dari saya. Kamu yang malu. Kau menghindar dari kemarin dari saya karena apa? Karena saya pendebat ya yang selalu bisa komparasi dengan Al-Qur'an. Makanya kalian takut sama saya. Tenang dulu ya, tenang. Takut. Jadi saya di sini Bang Haleluya. Apaan yang mau ditakutin? Niat ke siapa-siapa ya. Jadi saya Silakan Bang. Jadi Bang, saya turun dulu Bang. Nanti dinaikkan lagi ya. Ada peringatan. Mau kabur. Nah, itu makanya langsung kena ajab kan kalau melawan Haleluya kan? Haleluya. Bukan kaleng